Kita lanjutkan soal nomor 51. Berat sebuah paku 535 mg. Kaleng yang memiliki berat 27,6 gram berisi 264 buah paku. Memiliki totalnya berapa? Nah, berarti ada berapa buah paku? 264 ya. Berarti ini 264 kita kali dengan 535. Nah, ini 141240 miligram, gitu kan? Nah, kalau kita ubah ini menjadi 141,240 gram. Dah. Sementara yang kalengnya tadi dia 27,6 ya. Ini 27,6 gram. Ini paku, yang ini kaleng. Nah, kita jumlahin 0488661. Berarti 168,840. Diubah ke dalam bentuk kilo ya. Ya dah, bagi 1000 berarti jadi 0,168 dan seterusnya kilogram. Apa jawabannya? Yang A. Gampang ya? Jam gak soal. Oke, kita lihat soal nomor 52. Guru di sebuah kelas membeli pensil sebanyak A kotak, yang masing-masing kotak berisi 20 pensil. Guru tersebut memberikan B pensil kepada setiap siswa dan masih bersisa sebanyak C. Banyak siswa kelas tersebut adalah. Nah, kita mulai. Jumlah pensil yang dibeli berapa? Kan ada A kotak isinya 20 ya. Berarti ada pensilnya 20A, itu jumlah pensilnya. Nah, kemudian jumlah anak kita misalkan X. X itu adalah jumlah anak. Ini misalkan aja. Oke, kemudian jumlah pensil yang dibagikan, setiap anak mendapatkan B ya. Guru tersebut memberikan B pensil terhadap anak. Berarti dia yang udah terbagikan adalah BX, sebanyak BX ya. Nah, selanjutnya sisanya adalah C. Artinya apa? Jumlah pensilnya 20A, anak-anak dapat B, masih bersisa C. Otomatis jumlah anaknya gimana? Kalau dari sini BX adalah 20A dikurang C. X-nya menjadi 20A dikurang C dibagi B. Apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang B. Gampang ya? CGS. Jam gak soal. Berikutnya soal nomor 53. Berikut ini adalah data waktu pelajaran tambahan. Total waktu pelajaran tambahan adalah semuanya dalam bentuk menit ya. Jam 14.00 ke 15.20 itu 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Berarti totalnya 80 menit gitu ya. Selasa 14.30 ke 15.40 1 jam 10 menit. Berarti dia jadi 70 menit. Yang Rabu 13.45 ke 15.10 1 jam 25 menit ya. Berarti 85. 14.20 ke 15.30 1 jam 10 menit. Berarti dia jadi 70. 14.10 ke 16.00 itu 1 jam 50 menit ya. Berarti 110 menit. Dah, kita jumlahin. Ini dia 5 1 4 ya. 415 apa jawabannya? Yang D. Gampang ya? Jam enggak soal. Selanjutnya soal nomor 54. Notasi PX menyatakan banyaknya bilangan prima yang kurang dari X. Ingat ya, banyaknya bilangan prima yang kurang dari X. Q sama dengan 5. Dah, kalau P30 artinya apa? P30 banyaknya bilangan prima yang kurang dari 30. Coba bilangan prima yang kurang dari 30. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ya kan? 19, terus 23,
29. Ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 bilangan. Nah, kemudian yang diminta adalah P, gitu kan? Kemudian P30. Sementara P30 tadi berapa? 9 ya. Berarti P9 artinya jumlah yang lebih kecil dari 9, 10 ya. Berarti yang kurang dari 10 berapa aja? Berarti ada 2, 3, 5, 7. Ada berapa nih? Ada 4 bilangan. Maka kesimpulannya apa? Ya, ininya 4, yang di sini 5, otomatis 4 lebih kecil dari 5. Jawabannya adalah yang B. Gampang ya? Jam gak soal. Kita lihat untuk soal berikutnya, soal nomor 55. Hubungan yang tepat antara P dan Q adalah A kali B lebih kecil dari 0. A kali B lebih kecil dari 0. Maka kalau dari sini, kalau A-nya negatif, maka B-nya positif. Kebalikannya, kalau A-nya positif, B-nya harus negatif. Karena lebih kecil dari 0 itu adalah negatif. Hubungan yang tepat antara P dan Q adalah, nah, yang pertama A ditambah B baru dimutlakkan. Kalau mutlak itu dia positif ya. Jadi kita buat A tambah B dimutlakkan, nanti hasilnya positif. Kalau bentuknya kayak gini, karena dia dijumlahkan terlebih dahulu baru dimutlakkan, itu semua bergantung kepada nilai A dan B. Contoh kita buat ya, A-nya minus 2, B-nya 1, boleh ya? Atau nanti A-nya 2, B-nya minus 1, boleh ya? Sama aja kan? Nah, kalau A tambah B, misalkan kita pakai yang minus dulu, berarti minus 2 tambah 1, hasilnya berapa? Minus 1, hasilnya ini 1. Yang kalau pakai yang A-nya 2 dikurang 1, 1 mutlakkan ya 1 juga. Paham ya? Ya gitu. Nah, kalau yang dimutlakkan baru dijumlahin gimana Kak? Ya pastinya jauh lebih besar ya. Dimutlakkan dulu, kalau A-nya minus 2 kita mutlakkan kan 2 ya, berarti 2 tambah 1, 3. Begitu juga kalau kita misalkan pakai yang B-nya minus 1 dimutlakkan 1 ya, 2 tambah 1, 3. Paham ya? Maka kalau dari sini kesimpulannya apa? Yang P lebih kecil dari Q. Jawabannya B. CGS, cem nggak soal. Nah, jadi kalau untuk cara cepatnya sebenarnya bisa kita lihat. Ini kan berarti penjumlahan bilangan positif dan negatif. Kalau ini penjumlahan bilangan yang dua-duanya positif. Pastinya P lebih kecil dari Q. Kita lihat soal selanjutnya, soal nomor 56. Keliling lingkaran bernilai K dan diameternya D. Hubungan yang tepat antara P dan Q adalah K per D itu si P. Nah, kita buat P sama dengan K per D. Nah, keliling lingkaran rumusnya apa? Rumusnya adalah V kali D kan? Dibagi dengan D. Berarti P. Berapa nilai P? P itu 3,14. Maka P-nya 3,14, Q-nya 3. Otomatis P lebih besar dari Q. Jawabannya A. Jam nggak soal. Oke, kita lihat soal berikutnya, soal nomor 57. Bilangan asli A, B, dan C memenuhi A kurang B, B kurang C. Manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Ingat ya, yang bernilai benar. Nah, kita misalin aja. A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Misalkan angkanya 1, 2, 3. Boleh ya? Atau 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang pernyataan satunya, A kuadrat berarti 1 kuadrat. Lebih kecil dari B kali C, 2 kali 3. Berarti 1 apakah lebih kecil dari 6? Benar ya? Nomor 1 dia benar. Nah, yang nomor 2, A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat, lebih kecil dari C kuadrat. Ini pasti ya. Ini kan jadi 1 kuadrat lebih kecil dari 2 kuadrat, lebih kecil dari 3 kuadrat. Berarti 1 lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 9. 2 juga benar. Nah, yang ketiga, C kuadrat
nggak usah kita tuliskan. C kuadrat berarti 3 kuadrat lebih besar dari A kali B. A nya 1, B nya 2. 9 lebih besar dari 2. Benar? Iya, benar juga. Yang keempat, B kuadrat berarti 2 kuadrat lebih kecil dari A kali C. 1 kali 3. 2 kuadrat 4 ya. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Tidak ya. Maka jawabannya 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang A. Gampang ya? Jam nggak soal. Kita lanjutkan soal nomor 58. Garis AX tambah BX tambah C sama dengan D. Memotong sumbu Y. Ingat ya, ini dia memotong sumbu Y. Nah, manakah koefisien atau konstanta di bawah ini yang berperan? Kita cek. AX tambah BY tambah C sama dengan D. Gitu ya. Maka kalau dari sini BY sama dengan min AX ditambah D kurang C. Berarti Y-nya jadi apa? Min A per BX ditambah D kurang C per B. Gitu ya. Yang diminta adalah memotong sumbu Y. Kalau untuk memotong sumbu Y, kita gambarkan. Memotong sumbu Y lebih gampangnya kita masukkan nilai X-nya berapa? X-nya sama dengan 0. Memotong sumbu Y. Berarti kita masukkan aja nilai X-nya 0. Pasti dia akan memotong sumbu Y. Ya. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, maka persamaannya itu menjadi apa? Ini X-nya 0 ya. Y sama dengan tinggal D kurang C per B. Itu aja. Berarti dia yang memenuhi adalah B, C, D. B, C, D mana? 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang A. Gampang ya? Jam nggak soal. Berarti Kak, perlu nggak kalau persamaannya kita buat gini? Sebenarnya nggak perlu juga. Kalau dari persamaan awal tadi AX tambah BY tambah C sama dengan D, ketika memotong sumbu Y X-nya 0, berarti ini langsung 0 ya hasilnya. AX-nya langsung 0. Berarti jadi BY tambah C sama dengan D. Berarti bergantung kepada B, C, D. Itu aja. Oke, aman ya? Oke, itu selanjutnya soal nomor 59 ya. Apakah titik A, B berada di kuadran 1? Seperti biasa, kalau ada soal yang ditanya apakah, jawabannya iya atau tidak. Nggak bisa keduanya ya. Kalau iya aja berarti cukup, kalau tidak aja berarti cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau bisa iya, bisa tidak. Nah, ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kuadran 1 di mana? Sini ya. Berarti sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya harus positif. Maka yang A, B kita tahu A-nya jadinya harus positif ya. B-nya juga harus positif karena A, B itu sama aja dengan X, Y. Nah, kita lihat pernyataan satunya. Pernyataan 1, A kurang B lebih besar dari 0. A kurang B lebih besar dari 0. Kalau ada kata-kata A kurang B lebih besar dari 0, pastinya syaratnya di sini A-nya itu bisa positif, bisa negatif. Contoh, kalau kita buat A-nya positif ya. Misalkan kakak buat 1. Nah, B-nya kakak buat min 1. Berarti jadi apa nih? 1 dikurang min 1. Hasilnya berapa? 2. 2 lebih besar nggak dari 0? Iya, lebih besar ya. Nah, namun kalau kakak buat kayak gini gimana? A-nya 3, B-nya 1. Berarti jadi apa nih? 3 kurang 1. Lebih besar juga kan dari 0 ya? Karena ini hasilnya 2. Artinya apa? B-nya bisa positif, bisa negatif. Maka pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau A-nya bisa nggak jadi negatif? Ya bisa aja. Kakak buat A-nya min 1. Misalkan. Dah, B-nya kakak buat minus 3. Berarti jadi berapa? Min 1 dikurang min 3 ya. Min 1 dikurang min 3. Berarti jadi berapa nih? Jadinya 2. Gitu kan? Nah, maka bisa dikatakan untuk pernyataan 1 tidak cukup menjawab pertanyaan karena jawabannya bisa iya
bisa tidak, kan gitu. Pernyataan 2, B lebih besar dari 0. Nah, kalau B lebih besar dari 0, jelas memenuhi syarat yang ini. Tapi A-nya gimana? Kan belum tahu ya. Maka titiknya itu nggak bisa terjawab kalau dia hanya B lebih besar dari 0. Jawabannya tidak cukup. Kita gabungin sekarang. Kalau kita gabungin, A kurang B harus lebih besar dari 0 dan nilai B harus lebih besar dari 0. Berarti B harus positif ya. Ya udah jelas. Supaya B-nya ini dia harus yang positif, maka nilai A-nya juga yang positif. Berarti jawabannya C. Dua-dua persamaan bisa untuk menjawab pertanyaan. Oke, soal nomor terakhir, nomor 60. Nomor 60, jika P, Q, dan R adalah bilangan bulat positif, apakah P kurang Q bernilai ganjil? Jawabannya ya atau tidak. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan satunya, P sama dengan R kuadrat. Nah, tadi yang diminta adalah P dikurang dengan Q, gitu ya. P dikurang dengan Q. Nah, bentuknya kalau kita buat P dikurang Q, apakah bisa menjawab untuk ini nilainya ganjil? Ya pastinya tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Ya ini kan nggak cukup. P-nya berapa? Ya P. Kemudian R kuadrat. P sama dengan R kuadrat. Kan nggak ada hubungannya ya. Maka pernyataan 1 tidak cukup. Nah, pernyataan 2. Q sama dengan R dikurang 1 dipangkatin 2. Nah, yang diminta juga sama, P dikurang Q. Kalau dari sini bisa nggak? Ya nggak bisa juga, karena kita nggak tahu kan nilai P dengan R kan. Kalau dikatakan ganjil atau genap, ya bisa aja nanti hasilnya ganjil tambah ganjil jadi genap, atau genap tambah genap jadi genap. Jadi nggak bisa dipastikan untuk yang 2. Nah, sekarang kita gabungin coba. Karena nggak cukup ya, kita gabungin. Kalau digabungin, nilai si P itu R kuadrat, nilai si Q R dikurang 1 dikuadratin. Maka P dikurang Q jadi apa? R kuadrat dikurang R dikurang 1 dikuadratin. Ini menjadi R kuadrat, ini dikurang, ini hasilnya R kuadrat dikurang 2R tambah 1. Ini ya bentuknya. Nah, maka menjadi R kuadrat dikurang R kuadrat tambah 2R dikurang 1. Hasilnya 2R dikurang 1. Nah, R-nya bilangan bulat. Setiap bilangan bulat dikalikan 2 pastinya menjadi genap, gitu ya. Nah, kemudian dikurang 1 berarti akan menjadi ganjil. Contoh kakak buat. R-nya 2. R-nya 3 deh. R-nya 3 misalkan. Berarti 2 kali 3 dikurang 1. 6 dikurang 1 5. R-nya 8. 2 kali 8 kurang 1 hasilnya 15. Ganjil kan? Nah, maka jawabannya 22 baru cukup untuk menjawab pertanyaan C. Oke, udah cukup ya pembahasan TO7-nya. Semoga adik-adik paham dan tetap semangat dimanapun kita belajar ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa saling mendoakan semoga adik-adik semua lulus di pilihan dan jurusannya masing-masing di UTBK 2020 ini. Amin ya Allah. Dan saling mendoakan juga supaya kita semua dalam kondisi keadaan sehat walafiat dan penyakit-penyakit yang lagi ada wabah ya segera diangkat dan kita bakalan bisa melakukan pertemuan tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.